Dek, saya mohon maaf dek, saya nggak bisa mencukupin, tapi please tolonglah jaga keutuhan rumah tangga kita. Ya, saya mungkin meninggal karena mendonorkan ginjal saya. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut, silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Saya izin untuk menceritakan satu cerita yang sangat-sangat inspiring ya. Dan saya waktu mendengar ini, membaca ini sebenarnya saya menangis gitu ya. Jadi ini ada cerita. Ya kalau Anda udah pernah dengar juga nggak apa-apa ya. Mari kita mengingat kembali akan kebaikan, ya akan sebuah pengorbanan. Jadi ada sepasang suami istri, ya istri berasal dari keluarga menengah lah, cukup kaya, cukup berpendidikan. Sementara suami berasal dari keluarga miskin, tapi dia sangat berpendidikan. Ya karirnya juga bagus, dia menjabat satu jabatan manajer lah di sebuah perusahaan. Ya gajinya mungkin sekitar 15-20 juta lah sebulan. Mereka hidup lumayan lah ya. Lumayan tidak kaya banget tapi tidak miskin sekali. Ya keluarga dari sang istri juga ya sudahlah ya. Walaupun dulu sempat tidak setujui hubungan mereka, tetapi mereka melihat bahwa sang menantu pria ini juga ada seorang pekerja keras dan orangnya baik, disiplin, baik hati, humble, tidak ada sombong. Dan kalau ada apa-apa di rumah, ringan tangan ya. Mertuanya datang, dia sambut, dia angkatin barang segala macam. Jadi oke lah, dia tahu diri. Sampai pada suatu hari, perusahaan tempat sang menantu ini bekerja bangkrut. Dan dia kehilangan pekerjaan. Ya, 1 bulan, 2 bulan masih oke, tabungan masih ada. Dia tetap mencoba mencari pekerjaan, tidak ada. Ternyata dia kan tidak muda-muda amat lah ya. Untuk mencari pekerjaan di usia 40-an itu tidak gampang ternyata, akan kalah bersaing dengan anak-anak muda yang lebih muda, tenaganya lebih bagus dan juga pendidikannya lebih tepat sesuai dengan perkembangan zaman ya. Berbulan-bulan dia 3 bulan tetap tidak mendapatkan pekerjaan kantoran, akhirnya dia izin sama istrinya untuk ngojek. Jadilah dia tukang ojek ya. Wah, istrinya sebenarnya, "Mas, memalukan dong Mas." Dia bilang, "Gimana Dek? Ya saya kan harus sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab." Dan mereka cukup lama itu bertengkar sampai akhirnya ya udahlah, terserah kata istrinya. "Asal orang jangan banyak tahu kalau Mas joget, saya malu, keluarga juga saya malu," gitu. Akhirnya dia ngojek ya, dia pergi pagi pulang malam. Ya dapatlah rezeki lah ya untuk makan sehari-hari, walaupun kehidupan mereka tidak semewah dulu ya. Mewah dalam arti yang untuk golongan mereka gitu ya. Tapi lama-lama ketahuan juga. Wah, gempar ya. Gempar lah. Ya satu keluarga itu mereka malu punya menantu tukang ojek. Tapi sang menantu pria ini bilang, "Saya tidak punya pilihan pekerjaan lain," gitu ya. Jadi dia sempat berhenti untuk mengikutin saran dari kritik, cemoohan dari keluarga besar istrinya. Dia berhenti ngojek, 2 bulan dia nggak tahan. Akhirnya diam-diam ngojek ya, tanpa izin dia ngojek, dia ngilang, pulang, tiap kali pulang pakainya lusuh dan sebagainya. Istrinya pun sudah mulai berubah juga, tidak lagi melayani dia, tidak lagi menyambut dia kalau dia pulang kerja, tidak membikinkan dia kopi di pagi hari. Sampai di bulan ke-6 itu istrinya udah mulai punya kegiatan di luar. Kita nggak tahu dia di mana. Ya, tidak tahu. Pokoknya pulang malam. Pernah istrinya pulang lebih lama daripada suaminya pulang dan mabok.
mabok. Dan dia tahu juga ada yang ngantar, ada pria yang ngantar. Wow, dia sang suami ini ya, sang menantu ini, cuman saya mohon maaf saya nggak bisa mencukupin, tapi please tolonglah jaga keutuhan rumah tangga kita. Tapi istrinya tuh dari mulai merasa gimana gitu, kemudian mulai marah. Mas, ya kalau mau itu tanggung jawab semuanya dong. Jangan ngomong begitu dong. Saya nggak ngapa-ngapain sama teman-teman saya. Saya kan nyari uang dan sebagainya. Sampai satu hari ya, suaminya ini, sang suami ini sakit. Dia kesakitan gitu. Dan istri juga nggak nanya sakit apa. Nggak, biasa aja. Ya, sampai suatu hari setelah sebulan setelah dia merasa sakit itu, di mana tubuhnya makin lurus, kurus, tenaganya makin lemah, dia masuk rumah sakit, tidak lama meninggal. Tidak lama meninggal. Wow, begitu meninggal, saya tidak bisa menggambarkan tuh perasaan istrinya. Apakah bahagia, terbebas dari seorang suami yang sudah tidak berdaya, atau ada sedihnya, mungkin campur aduk dari situlah. Habis itu dia akan mengklaim ya beberapa ada asuransi ya dari yang mungkin suaminya dapatkan ya dari dari kantor atau apa. Dia cari-cari dokumen, tiba-tiba ya seperti kayak sinetron aja, dia bertemu dengan satu surat. Tapi surat ini bukan surat yang disembunyikan, surat yang memang sepertinya ditujukan kepada istrinya. Ya, karena obvious banget, jelas sekali surat itu bisa dilihat. Dan begitu dibuka, isinya ada cek 5 miliar. Dan ada satu surat yang membuat istrinya menangis. Jadi ternyata, Dek, saya tahu saya pernah punya janji untuk belikan berlian, untuk belikan rumah, apartemen, idaman, supaya kita pindah ya jauh dari rumah bapak dan ibumu. Ya, tapi saya ternyata kemarin saya pikir saya bisa kredit kalau saya tetap di jabatan yang kemarin, ternyata saya dipecat dan kemudian saya menjadi tukang ojek, yang salah juga membuat keluarga mau malu. Jadi ini ada cek 5 miliar, silakan Adek belikan apa yang Adek mau, berlian itu, apartemen itu. Ya, saya pamit sekarang. Ya, saya mungkin meninggal karena mendonorkan ginjal saya. Saya nggak bisa ngomong loh. Saya nggak tahu apakah ini cerita yang terjadi sebenarnya atau tidak. Tapi kalaupun tidak terjadi, mari kita memberikan semacam renungan bahwa hidup itu up and down. Kalau kita bersama itu sehidup semati dong. Kalau kita bersama itu jangan dalam suasana enaknya saja. Ingat ya, dalam satu ikatan-ikatan, kalau kita membuat janji setia, ya kita akan setia dalam susah dan dalam senang. Ya, jadi semoga ini menjadi pelajaran ya sebelum semuanya terlambat.